Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat atau merapikan tampilan dashboard, role admin dan juga karyawan. Nah, dan bisa update data tugas. Jangan lupa untuk start all Paragonnya, kemudian buka terminal dan masuk ke kode spasi titik dan masuk ke Visual Studio Code. Kemudian langsung bisa masuk juga ke manajemen tugasnya ya. Nah, di sini aku lagi berposisi sebagai karyawan ketika aku login tadi. Oke, sekarang kemarin kan sempat ada yang belum ada tugas kan. Ini kalau kita buka di localhost. Oke, ini kalau udah masuk, kalau ke bagian user, di sini kan ketahuan nih yang belum mendapatkan tugas itu adalah Budi dan juga Lani. Nah, coba kita masuk ke salah satunya ya. Coba kita masuk ke Lani. Kita logout dulu yang si Putri. Kemudian kita login untuk si Lani dulu yang belum dapat tugas. Nah, kalau kita lihat di data tugasnya, nah di sini kan kayak kurang bagus gitu ya, belum ditugaskan. Jadi kita akan ubah sedikit tampilannya. Nah, coba sekarang masuk ke bagian ini apa nih? Oke, sebentar ya. Nah, oke, ini kita close all dulu. Coba kita masuk ke bagian indeks yang ada di karyawan. Sini. Nah, di bagian ini ya, belum ditugaskan ini. Kita kasih satu kelas dulu. Ini row. Kemudian biar kebagi dua, di sini call-nya 6. Nah, dalamnya kita kasih status. Nah, di sini baru kita kasih titik 2. Nah, coba kalau kita buka di sini. Nah, ini jadi kayak gini ya. Kalau misalnya kita lihat tadi statusnya udah kita benerin. Sekarang coba kita login ke bagian admin.
Nah, kita akan mengganti total user ini, tapi gak hanya satu, padahal ada banyak ya. Oke, coba kita masuk ke dashboard dulu. Ini. Nah, di bagian total user ini kan berarti coba sekarang di sini kan ada tulisan nih manual nih satu. Kita nggak bakal kayak gini. Jadi kita masuk dulu ke dashboard controller. Nah, cara memanggilnya adalah user.2 nah count. Oke. Nah, jadi count itu adalah untuk menghitung semua datanya. Jadi kita masuk lagi ke sini. Sesuai ya namanya dengan yang ini. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah dia hasilnya ada 6. Kalau kita buka data user, apakah benar ada 6? Ya iya, ada 6 si user. Nah, sekarang kita tinggal menghitung total admin. Kan di sini cuma ada satu admin doang nih. Berarti di dashboard controller tinggal samain aja. Bedanya berarti namanya di sini adalah jumlah admin. Nah, tapi sebelum count kita kasih where dimana yang jabatannya itu adalah admin. Silakan. Iya, intinya kurang tanda panah ya. Kan kita harusnya untuk menghitung gitu.
Oke, dari sini kita paste di bawahnya. Nah, kemudian tinggal kita ganti aja, bukan total user tapi total admin. Kemudian ininya juga rootnya bukan jumlah user tapi kita menamakannya adalah jumlah admin. Nah, sekarang kalau kita cek di sini, kan ini ada satu ya admin. Kalau kita di dashboard, maka admin juga ada satu, sisanya adalah user. Totalnya adalah user, berarti sisanya adalah 5 adalah karyawan. Nah, sekarang tinggal kita tambahin, atau mungkin kita mau ganti warna dulu. Untuk admin kita mau ganti di sini info aja untuk background, untuk border. Nah, kemudian ini di sini, atau kita bisa dengan dark. Nah, terus habis itu untuk ininya, teksnya kita tinggal ganti aja, ini kan primary, kita ganti aja jadi dark. Karena kalau admin, kita lihat admin ini di data user, yang admin itu warnanya dark. Nah, sekarang tinggal karyawan. Berarti tinggal kita ambil aja lagi di sini. Nah, ini. Nah, di bagian dashboard juga nih, berarti tinggal ditambahin aja. Di sini diubah jadi karyawan. Ini turun di sini jadi karyawan. Nah, coba kita refresh ya. Nah, di sini total karyawan ada 5. Emang ada 5, admin 1, jadi total user adalah 6. Coba kita warnanya sesuaiin dengan karyawan di sini. Warnanya itu kayak info, berarti kita juga harus bikinnya info. Info. Kemudian untuk teksnya juga kita ganti jadi ini. Oke, kita coba lihat. Nah, ini juga ya, ini jadi info warnanya.
Oke, kalau user udah, sekarang tentang yang ditugaskan. Nah, berarti di dashboard control ini tinggal kita jumlah karyawannya yang kita ganti. Berarti jadi jumlah ini untuk yang ditugaskan. Nah, kemudian ini tinggal kita ganti aja menjadi tugas, dan karyawan ini kita buat jadi true. Kita tambahin ini where jabatan admin. Jadi itu cari dulu user yang jawaban karyawan, terus tinggal di hitung. Nah, di dashboard ini kita copy lagi. Nah, di sini kan ada total karyawan, kita ganti dulu dengan nah, kemudian di sini juga bukan dua karyawan, tapi jumlah ditugaskan. Nah, karena dia berhasil, makanya di sini kita ulang. Oke, di sini ada tambahan yang total ditugaskan.
Nah, setelah tahu siapa yang udah ditugaskan, berarti sekarang tinggal kita cari tahu siapa yang belum ditugaskan. Tinggal di copy aja. Berarti nah ini kan tadi jumlah ditugaskannya itu baru kayak semuanya kan belum di ini. Nah ini nih yang jumlah ditugaskannya belum kita tambahin where is tugasnya true. Kemudian berarti yang ini tinggal nah berarti tinggal view-nya di sini. Jumlah belum ditugaskan. Kemudian ini kan sukses, kita ganti ini jadi danger. Teks infonya juga. Oke, coba kita lihat di sini. Coba ulang ya. Nah, di sini nih total belum ditugaskan udah ada 3. Kalau kita lihat di data user yang udah ditugaskan tuh 2, yang belum ditugaskan tuh 3. Kita lihat lagi. Yang ditugaskan 2, yang belum ditugaskan 3. Oke, benar ya, udah sesuai. Dan ini itu yang dihitungnya itu cuman karyawan aja, adminnya nggak dihitung. Kan tadi kita pakai where kan. Nah, logo-logo yang ini bisa kita ganti nih.
belum ditugaskan ini tinggal kita kasih di sini bukan file user tapi ikonnya type. Coba kita lihat. Nah, dia jadi silang. Kemudian berarti yang ditugaskan adalah checklist. Di sini berarti atau cek nih. Nah, jadi kayak gini ya, silang dan juga checklist. Nah, kemudian untuk total user karena banyak, jadi di sini kita kasih banyak juga user ya ceritanya ikonnya. Jadi orangnya banyak kayak gini. Coba kita login sebagai misalnya Putri yang dia adalah seorang karyawan. Nah, masa dia masih berhasil melihat ini? Harusnya kan enggak ya. Kayak harusnya tuh dashboard dia tuh yang lain. Jadi tinggal kita kasih if aja. If nah, kalau misalnya yang melihat jabatannya itu adalah admin, maka dia bisa melihat ini semua. Nah, ini kan bentar. Dia di flow-nya ini. Nah, maka dia bisa melihat ini semua. Ini kita copy, kita cut, kita pindahin di sini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita copy satu untuk karyawan. Kita ambil yang misal belum ditugaskan ini. Kita copy, masukin ke jika karyawan yang membuka. Tapi tinggal kita ganti aja ininya, bukan total belum ditugaskan, tapi status. Kemudian yang setelah else kita kasih if else lagi. Atau coba ini else-nya kita hapus. Kemudian kita pindahkan and if-nya di sini. Di tempatnya else ya. Nah, tinggal kita buat if lagi aja di sini.
Jadi jika jabatannya karyawan, berarti dan tugasnya itu sudah ditugaskan, maka tampilkan yang bentar. Kemudian jadi statusnya ini kita pindahin. Kemudian yang bagian ininya kita ganti jadi span. Nah, kita buat isinya coba ya, kita refresh dulu nih di sini. Aku masih ada yang oke. Oh, aku belum ngapus ini. Nah, gini ya. Si Putri apakah benar dia udah ditugaskan? Nah, benar nih, dia udah ditugaskan mencatat keuangan. Makanya di sini ada tulisan status dia sudah ditugaskan. Kemudian ini tinggal kita ganti ikonnya. Jadi cek. Oke, dia ini masih danger. Oke, kita ganti dulu nih. Teks. Oh, ini dia. Kita akan ganti. Coba ya jadi. Nah, tinggal tulisannya nah kayak gini ya. Berarti si Putri ini kan udah ditugaskan. Coba kita gedein ini cardnya. Ini kan kalau Excel 3, kita buat jadi 6 biar kayak dibagi 2. Nah, biar lebih. Jadi kalau misalnya dia lihat statusnya ditugaskan, maka dia langsung bisa melihat tugas apa yang dia punya. Sekarang kita cek gimana kalau yang belum ditugaskan. Oke, kita lihat dulu di localhost. Bentar. Kita lihat di sini yang belum ditugaskan itu ada Lani. Coba kita masuk ke emailnya Lani. Oke, di sini dia masih kosong nih, belum kita bikin ya. Kita harus bikin if-nya dulu lagi. Oke, kita kembali di sini.
Ini dari ini kita copy lagi. Oke, ini else-nya coba kita hapus. Ini if-nya kita copy, kita kasih di sini. Berarti tinggal ini kalau statusnya adalah yang false. Kemudian di sini tinggal kita tulis berarti belum ditugaskan. Kemudian ininya ikonnya jadi times. Tinggal untuk batch, kemudian untuk teksnya di sini tinggal diganti jadi danger. Nah, ini juga ya yang di batch belum ditugaskan. Coba kita lihat dulu. Oh, error. Oke, kita tadi else if-nya salah nih. Oke, jadi kesalahannya adalah hanya karena tadi aku belum menambahkan and if di akhir ya. Ini kan if, kita belum tambahkan and if tadi. Sekarang udah ditambahkan dan sekarang tampilannya dia sudah bisa terlihat status dia belum ditugaskan. Kalau kita lihat data tugas, nah nggak ada ya. Nggak ada tugasnya karena statusnya juga belum ditugaskan. Coba kita masuk lagi ya ke Putri yang tadi udah ditugaskan. Oke nih, sukses berhasil ditugaskan si Putri. Nah, lanjut sekarang kita coba masuk admin. Oke ya, berarti kita sudah berhasil memperbaiki halaman dashboard dari yang versi admin dan juga versi karyawan. Oke, misalkan di sini kita punya si Edo nih. Si Edo yang sudah ditugaskan. Kalau misalnya di sini kita edit dia, jabatannya tahu-tahu di tengah-tengah dia lagi menugas diganti, dia tahu-tahu jadi admin. Oke, sebentar. Oke, maaf ya. Jadi tadi sekarang udah benar halamannya. Tadi itu kenapa? Karena tadi di sini user editku ini tulisannya bukan get tapi post gitu. Ya, kemudian di edit.blade.php juga tadi bagian update-nya itu bukan post tapi get gitu. Jadi emang harus diganti dengan get dulu. Karena dia kan mau mengubah data kan si update. Baru kalau edit nanti di web
di rootnya dia pakainya get untuk edit gitu. Nah oke ya, pokoknya sekarang ini berarti udah jadi dan Edo itu adalah seorang admin sekarang. Dan dia di sini keterangannya sudah ditugaskan. Harusnya itu kan tidak ya, karena admin itu kan emang bukan apa ya, tidak ada penugasan gitu. Jadi kalau kita klik di sini, Edonya masih punya tugas, padahal dia adalah udah jadi seorang admin dan itu salah kayak gitu. Jadi kita sekarang akan memperbaiki fitur kayak gitunya. Ini si Edonya kita balikin dulu ya, jadi karyawan dulu. Oke. Jadi kalau nanti kita rubah jadi admin, otomatis juga belum ditugaskan nantinya. Sekarang masuk ke user controller. Jadi kita close all dulu. User controller di sini. Coba kita cari public function yang update. Nah ini. Oke, pertama ini kita bisa tambahin dengan with dulu. Kemudian kita ambil tugas. Nah, user. Setelah dapat data, bentar, ini bukan tugas ya. Ini bukan user tapi tugas. Jadi kan kayak setelah mendapatkan data tugas, kita kasih if yang mana ini? Nih. Oh bukan. Nah, if jika ini kita request, ini kita copy $request jabatannya sama dengan admin. Jadi jika ada perubahan, kan kita diupdate nih. Jika ada perubahan di update dan dia itu menjadi admin, maka di sini untuk $usernya maka di tugasnya diganti menjadi false. Jadi harusnya kalau udah jadi admin dia itu jadi 0, jadi false. Dan kita pastikan juga seluruh tugas yang ada di user itu dihapus.
ini belum kasih. Nah, kayak gini. Jadi di sini kondisinya, ini kan ada di bagian update. Nah, kalau misalnya dia update, habis itu dia jadi admin, maka kondisi si statusnya dia adalah false atau tidak ditugaskan ibaratnya gitu. Nah, kalau misal dan juga untuk di bagian tugasnya itu dia berarti langsung terdelete. Kalau misalnya dia punya tugas terus dia tahu dia jadi admin, otomatis harus terdelete tugas yang udah ada itu. Jadi dia nggak punya tugas gitu. Oke, kita coba di sini, kita refresh. Kita sekarang mau otak-atik si Putri yang udah punya tugas dan dia adalah seorang karyawan ya. Kita coba update. Kita ganti dia jadi admin. Oke, data berhasil diperbarui. Nah, sekarang nih si Putri nih, dia udah ganti jadi admin dan statusnya juga ganti jadi belum ditugaskan karena dia adalah seorang admin. Nah, kalau kita lihat di data tugasnya juga Putri udah nggak ada. Intinya Putri udah terdelete semua tugas-tugas yang dia punya karena dia udah menjabat sekarang jadi admin. Nah, coba kalau kita lihat di localhost-nya, kita refresh. Nah, bener nih si Putri bener. Sekarang tugasnya atau status tugasnya adalah udah false atau udah nol, udah nggak punya tugas lagi. Coba kita cek di tugas di sini. Nah, dia udah nggak ada nih, udah hilang si Putri. Berarti kita udah berhasil untuk memperbaiki ini ya. Ketika ada pengupdatean seseorang karyawan jadi admin, itu maka datanya otomatis jadi nggak punya tugas. Dan semua data-data yang merujuk dia punya tugas sudah kita hilangkan. Oke, berarti sekarang kita sudah berhasil ya menyelesaikan seluruhnya. Nah, coba di sini aku sedikit mau kasih ini ya. Kita ulang dari awal. Oke, mungkin kita bisa log out dulu. Kita sebagai admin dan sebagai karyawan. Oke, di sini coba kita masukkan terlebih dahulu sebagai admin. Nah, maka kalau misalnya ini kan sudah muncul nih notifikasinya. Kalau kita lihat pertama di bagian dashboard dulu, di bagian M tugas ini kalau kita klik, nah dia ini halamannya menjadi dashboard, bukan login, karena dia sudah login dan dia nggak bisa login 2 kali, gitu. Nah di halaman dashboard ini seorang admin bisa melihat banyaknya total user, admin, total karyawan, total ditugaskan dan yang belum ditugaskan. Dan ini kan emang kayak ibaratnya admin yang mengatur semua, maka dia bisa melihat semua data-data ini. Kemudian kalau kita buka ke data user, nah dia juga bisa mengakses data user, dia bisa menambahkan data user. Coba kita tambah data di sini. Kita tambah misalnya Siti, emailnya siti@gmail.com dan dia adalah seorang karyawan. Passwordnya 1234 8 ya, 1234 2 kali 1234 dan ini password harus benar ya, harus 8. Kita simpan di sini. Nah, di sini Siti udah masuk dan dia belum ditugaskan. Oke, data user udah bisa ditambah data, kemudian di sini bisa diupdate.
kita bisa update Siti itu passwordnya, misalnya, tapi ini untuk misalnya namanya nggak kita isi nih, kita simpan. Nah, maka dia ada alert bahwasanya perintah nama tidak boleh kosong gitu. Jadi kita di sini isi ya Siti misalnya kita tambahin i-nya banyak. Kita simpan perubahan di sini, oke, sukses. Nah, di Siti juga kita bisa melihat data tugas di sini, data tugas. Yang punya tugas itu baru si Edo ya, kalau kita lihat di sini. Nah, gitu. Kemudian di sini juga ada Excel dan juga PDF, jadi kita bisa mengekspor datanya ke Excel yang bisa langsung terdownload dan di PDF yang tidak harus terdownload. Gitu. Oke, coba kita kembali. Kita logout, kita masuk sekarang ke seorang karyawan. Kita pilih si Putri lagi. Kita login. Si Putri ini Putri sudah admin ya. Kita ganti, maaf, aku lupa. Kita cari yang masih ini, coba Lani itu masih karyawan. Nah, dia belum ditugaskan. Nah, data tugasnya juga di sini dia belum ditugaskan. Nah, sama halnya kayak tadi. Nah, oke ya, mungkin sekian. Kita udah berhasil bikin aplikasi manajemen tugas dengan beberapa fitur yang ada di dalamnya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.